Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan soal subtema 1 ya di Pupena 5C halaman 29 sampai 23 yang sudah kalian kerjakan. Langsung saja kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Baik, tentunya sudah kalian baca ya, tidak usah kita ulangi lagi. Langsung saja nomor 1. Kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah, jadi dari teks ini mana kata kuncinya ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu apa pengertian dari kata kunci atau keywords ya. Kata kunci atau keywords adalah kata yang menunjukkan pokok pikiran atau inti teks ya. Kemudian biasanya kata kunci ini sering muncul di dalam teks tersebut ya. Biasanya kata kunci itu sering muncul dan menjadi menunjukkan pokok pikiran ya. Dalam teks ini yang sering muncul adalah kata ya suhu dan panas. Jadi jawabannya suhu dan panas. 2. Pokok pikiran pada teks di atas ya. Pokok pikiran atau inti ini membahas tentang apa ya. Nah, pokok pikiran bisa kalian temukan di kalimat utama, dan kebetulan dalam teks ini kalimat utamanya adalah berada di kalimat terakhir yang di garis bawahi merah ini, yang saya garis bawahi merah ya. Panas merupakan salah satu energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Nah, disinilah letak pokok pikiran ya, kalian buat dalam kalimatmu sendiri, yaitu panas adalah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah derajat panas benda. Inilah pokok pikiran dari teks ini. Lanjut, nomor 3. Jika seseorang menanyakan nilai derajat panas tubuhnya, orang yang ditanya menjawab dengan nilai 37 derajat. Ini kalimatnya di bacaan tadi ya. Pertanyaannya, kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah, jadi nomor 3 ini kalian diminta membuat pertanyaan, jawabannya ini, kalimat ini, pernyataan ini. Nah, sebelumnya untuk membuat kalimat tanya atau pertanyaannya, kalian harus menentukan dulu kata tanya apa yang akan kalian gunakan. Caranya untuk menentukan kalimat tanya apa yang akan kalian gunakan, apakah nanti menggunakan siapa, apakah mau menggunakan berapa, apa di mana, maka kalian harus menguraikan terlebih dahulu masing-masing atau pola kalimat tersebut ya. Kita akan uraikan pola kalimatnya ya, subjek, predikat, objek, keterangannya yang mana. Nah, dalam kalimat di atas, jika seseorang ini adalah subjek, kemudian menanyakan adalah predikat, nilai derajat tubuhnya adalah objek, kemudian setelah koma orang yang ditanya menjawabnya dengan nilai 37 derajat, itu adalah keterangan. Kalian fokus ke bagian keterangan dari kalimat ini ya, dari kalimat ini ya. Keterangan pada kalimat ini menunjukkan hal atau perihal ya. Kalian ingat lagi materi di semester 1 terkait penggunaan kata tanya ya. Ketika pertanyaan berkaitan dengan hal, maka menggunakan kata tanya apa. Berarti kata tanya yang kamu gunakan adalah apa. Tinggal kamu buat kalimatnya menjadi seperti ini ya. Apa jawaban ketika seseorang ditanyai nilai derajat panas tubuhnya? Nah, inilah jawabannya ya. Menggunakan kata tanya apa, kemudian dibuat kalimat sehingga pas jawabannya dengan ini. Nomor 4, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Untuk menulis teks ringkasan, maka kalian harus menemukan dulu poin-poin pentingnya. Ini poin-poin penting dari teks tersebut ya. Suhu dengan panas itu hal yang berbeda. Panas adalah bentuk energi, suhu adalah derajat panas. Ini poin-poin pentingnya dari teks tadi. Tinggal kamu susun dengan kalimatmu sendiri, yaitu suhu dengan panas adalah sesuatu yang berbeda. Panas merupakan salah satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas. Nah, ini ringkasan dari teks tadi. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulan bisa kamu ambil dari ringkasan ya. Kesimpulannya adalah bahwa panas merupakan salah satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas. Nah,
inilah kesimpulan dari teks tadi dan itu pembahasan dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA KD 3.6. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang membuat api unggun. Pertanyaannya adalah sumber energi panas pada gambar adalah. Jadi dari kegiatan ini mana yang merupakan sumber dari panas? Jawabannya adalah api, ya, api dari api unggun ini. Yang kedua, sumber energi panas terbesar di bumi adalah sumber energi panas yang paling besar di bumi ini adalah matahari. 3. Sumber panas yang digunakan ketika ibumu memasak air menggunakan kompor gas. Ketika ibu kalian memasak menggunakan kompor gas, maka yang merupakan sumber panasnya adalah ya api, ya, api yang muncul dalam atau dari kompor tersebut. 4. Suhu tubuh normal manusia adalah suhu tubuh normal manusia itu berada dalam 36 derajat sampai 37 derajat Celcius. Ya. Kemudian bagian tubuh yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh, nah biasanya yang diberi termometer, ya, itu dahi dan ketiak, ya. Kalau termometer tembak itu biasanya menggunakan dahi. 5. Tuliskan sumber energi panas dan manfaatnya pada gambar berikut. Ya, sumber energi panasnya adalah matahari. Manfaatnya apa? Ya, berarti membuat pakaian cepat kering. Itu manfaatnya. Itu untuk muatan IPA. Kita lanjut ke muatan SPDP KD 3.2. Nomor 1, nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah ke nada paling tinggi dinamakan, ya. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu, ya, pengertian masing-masing. Birama itu pengertiannya adalah tanda yang digunakan pada jumlah ketukan, ya, misalkan 3/4, 4/4, nah itu birama. Kemudian ketukan, pengertian dari ketukan itu adalah suatu tanda agar tempo musik yang dimainkan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat dengan cara memukul atau mengetuk sesuatu. Itu ketukan. Notasi itu sistem penulisan nada yang dituangkan dalam bentuk gambar, ya, contohnya dengan not angka, ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti do, re, mi, fa dan seterusnya. Not huruf dimulai dari C, D, E dan seterusnya, C, D, E, F, G, ya, A, B. Dan not balok, ini contohnya seperti ini. Ini notasi. Maka jawabannya, kalau nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah ke nada paling tinggi dinamakan tangga nada, ya. Dari nada rendah berarti do, re, mi, fa, sol, la. Nah, itu dari nada rendah ke nada tinggi. 2. Notasi angka 2 dalam tangga nada memiliki arti yang sama dengan notasi huruf, yaitu, ya, kalian perlu hafalkan, ya, urutannya seperti ini, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do itu dimulai dari angka 1, do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian 1 titik itu do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian hurufnya itu dimulai dari C, ya, C, kemudian D, E, F, G, A, B, hanya sampai B. Jadi kalau do tinggi itu dengan C diberi tanda seperti ini. Maka angka 2 itu sama dengan huruf, ya, D, ya, ini D, ini agak naik ke atas ini, ya. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, tangga nada yang memiliki 5 nada pokok dinamakan, ya, pentatonis. 4. Apa ciri-ciri tangga nada selendro dan pelok? Ya, pelok itu susunan nadanya itu dari do, re, mi, sol, la, do. Do tinggi. Kalau selendro susunan nadanya do, mi, fa, sol, la, ya, do. Ya. Kemudian nomor 5, tuliskan masing-masing 2 lagu dengan tangga selendro dan pelok, ya. Di rangkuman materi ada, tinggal kamu cari, ya. Pelok itu misalkan lagu Gambang Suling, Jamuran dan Jamuran. Kalau selendro contohnya Lir Ilir, kemudian Cing Cang Keling.
Baik, ini untuk pembahasan muatan SPDB KD 3.2. Selanjutnya kita bahas muatan IPS KD 3.2. Nomor 1. Contoh interaksi manusia dengan alam di sekitar aliran sungai. Jadi kamu cari manusia yang sedang berinteraksi dengan alam tetapi di aliran sungai. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya tukang yang sedang mencari pasir. Jadi pasir dicari di sungai. Dan orang yang sedang memancing. Oh, berarti sedang berinteraksi di sekitar aliran sungai dengan alam. Kemudian yang kedua, dampak positif dari lingkungan yang menjadi area tambak ikan adalah, sebelumnya mungkin dari kalian ada yang belum punya gambaran tambak ikan itu apa atau seperti apa. Ya, jadi seperti ini. Tambak ikan itu misalkan bisa danau, bisa waduk, sungai yang besar, kemudian diberi seperti ini pelampung-pelampung, kemudian di bawahnya ini diberi jaring-jaring dan diberi ikan, sehingga ikan-ikan yang ada di kolam-kolam ini itu tidak lari kemana-mana, tidak lari ke waduk bagian sana ya, tetapi dia hanya berada di sini dari kecil sampai besar sehingga siap dipanen. Itu tambak itu seperti ini. Jadi kalau kalian pernah ke Waduk Gajah Mungkur itu banyak di sana ya, kalian bisa lihat ada tambak di tengah-tengah waduk. Jadi orangnya bisa ke sini memberi makan ikan yang sedang dipelihara. Ini bukan ikan liar, tapi ikan yang memang sengaja dipelihara dari kecil sampai nanti besar dan siap dipanen. Nah, dari kegiatan ini memunculkan dampak positif maupun dampak negatifnya. Dua-duanya akan kita bahas ya. Dampak positifnya, jadi ikan yang tidak ditambak juga mendapatkan makanan. Jadi misalkan di waduk itu kan banyak sekali jenis ikan ya, banyak sekali. Nah, biasanya yang dipelihara di tambak ini misalkan hanya ikan nila. Nah, ketika seseorang memberi makan itu kan kadang ikan-ikan yang berada di luar sini itu bisa masuk ke sini sehingga dia juga mendapat makanan ya, seperti itu. Kemudian juga ternyata ada dampak negatifnya ya, barang yang tak terpakai kadang mengotori ya, ketika ini sudah rusak itu kadang tidak dibersihkan akan menjadi sampah ya, misalkan drum-drumnya ini, drum yang sudah rusak tidak dipakai itu kadang hanyut ke waduk kemudian mengotori. Yang ketiga, apa akibatnya jika nelayan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut? Sama ya, mungkin kalian belum punya gambaran pukat harimau itu apa. Jadi pukat harimau itu jaring berukuran besar, berbentuk kantong dan biasanya ukuran kecil. Kemudian ditalikan di kapal, kemudian kapalnya akan berjalan. Sehingga jaring ini juga akan ikut berjalan di belakang kapal dan ikan-ikan yang dilewati akan masuk ke dalamnya ya. Nah, karena jaring ini juga ikut berjalan bersama kapal dan jaring ini tidak hanya di permukaan tapi sampai di bawah ke dalam laut sini, maka juga akan menimbulkan dampak negatif. Apa? Misalkan ya ikan kecil akan ikut tertangkap. Kemudian juga merusak terumbu karang ya. Terumbu karang itu karang-karang tempat hidup ikan-ikan. Kalau rusak itu bisa mengganggu perkembangan ikan. Nah, pukat harimau ini biasanya berukuran kecil-kecil ya, kecil apa namanya itu, lubang-lubangnya kecil sehingga ikan yang kecil pun akan ikut tertangkap di sini. Ya, padahal mungkin kapalnya hanya butuh ikan yang besar-besar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak terumbu karang karena ini jaringnya itu sampai ke bawah. Kemudian kapalnya berjalan, dia tidak mungkin membelok-belokkan jaringnya ini, maka apapun yang dilewati jaring ini akan tertabrak dan rusak, termasuk terumbu karang yang berada di dalam laut. 4. Tuliskan interaksi manusia dengan alam di lingkungan pedesaan. Di pedesaan misalkan ada petani dengan sawahnya. 5. PS, tuliskan dampak positif dan negatif jika pantai dijadikan sebagai objek wisata ya, ketika objek wisata atau pantainya dijadikan tempat wisata itu ada dampak positif dan negatifnya. Misalkan seperti ini, dampak positifnya meningkatkan penghasilan warga di sekitarnya ya, otomatis warga akan mendapat pekerjaan dengan berjualan, kemudian menjadi pemandu wisata sehingga akan meningkatkan penghasilannya. Kemudian dampak negatifnya ya, karena banyaknya pengunjung misalkan kemudian tidak membuang sampah dengan benar, maka dapat merusak lingkungan pantai, bisa mengotorinya. Itu dampak positif dan dampak negatifnya. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.2. Nah,
langsung saja. Nomor 1, menerima piala karena juara lomba adalah contoh. Ya, karena sudah menang maka dia menerima piala, dan menerima piala ini merupakan termasuk hak dia, ya. 2, kewajiban utama sebagai seorang siswa di kelas adalah ya belajar atau menuntut ilmu. Kemudian 3, dalam melaksanakan kewajiban harus disertai dengan tanggung jawab. Tujuannya ya agar kewajiban dapat terlaksana dengan baik. 4, tuliskan hak dan kewajibanmu sebagai siswa di kelas. Contohnya ini, hak menikmati kelas yang nyaman. Ya, kalian berhak menikmati kelas yang nyaman. Kewajiban kalian, maka kewajibannya adalah menjaga kebersihan kelas. Itu kewajiban kalian. 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak? Jadi kenapa kita harus melaksanakan kewajiban baru kemudian menerima hak? Ya, diantaranya adalah agar tercipta ya, ini kebalik, tercipta kehidupan yang tertib. Kemudian kadang hak merupakan balasan jika memang sudah melaksanakan kewajiban. Contohnya ini ya, kewajibannya dilaksanakan dulu menjaga kebersihan kelas, maka kalian akan mendapatkan hak. Balasannya berupa ya menikmati kelas yang nyaman, yang bersih ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas buku Pena 5C, latihan soal subtema 1. Selamat belajar, jaga sholat 5 waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.